Halo Tautus-utus sekalian, selamat datang dan selamat berjumpa kembali bersama kami di podcast Babasal, bincang-bincang bareng sama anak Luwuk. Oke, selamat sore. Gimana nih kabarnya Tautus-utus sekalian? Semoga Tautus-utus sekalian dalam keadaan sehat selalu ya. Nah, di kesempatan kali ini nih, perkenalkan saya Rahmawati yang akan menemani Tautus-utus kalian di podcast Babasal episode ketiga. Sedikit flashback nih ke podcast Babasal episode sebelumnya. Di episode kedua kemarin kita kan sudah membahas banyak sekali tentang serba-serbi UMI ya. Mulai dari apa itu UMI, bagaimana pembiayaan UMI, bahkan sampai peran KPPN dalam proses pembiayaan UMI itu sendiri. Buat Tautus-utus sekalian yang belum nonton Babasal episode kemarin atau episode kedua, bisa klik link di atas dan jangan sampai ketinggalan episode terbaru dari Babasal KPPN Luwuk. Nah, kali ini nih di episode 3 kita bakalan sedikit berbeda dari kedua episode sebelumnya. Karena apa tuh Kak? Karena di episode kali ini kita kedatangan gestar yang sangat spektakuler. Wow, spektakuler. Kira-kira Tautus-utus kalian tahu nggak gestar kita pada sore hari ini tuh siapa? Oh, ada yang bilang Anya Geraldine Kak. Amin ya, semoga di podcast kita selanjutnya kita bisa menghadirkan Anya Geraldine buat bincang-bincang bareng Tautus-utus kalian. Tapi sayangnya di episode kali ini bukan Anya Geraldine nih yang bakal nemenin kita. Nggak kalah cantik kok gestar kita dari Anya Geraldine. Jadi pada podcast kali ini kita ada gestar dari penyalur pembiayaan UMI yang ada di Kabupaten Banggai. Nah, kebetulan di Kabupaten Banggai itu ada dua, yaitu yang pertama dari Pegadaian dan dari Permodalan Nasional Madani atau PNM. Nah, kita kehadiran dua gestar nih. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung sambut saja gestar kita. Ada Ibu Stevi dari Pegadaian. Selamat sore Ibu. Selamat sore Mbak Rama. Ada yang kedua Ibu Lastri nih dari Permodalan Nasional Madani atau PNM. Selamat sore Ibu. Selamat sore Mbak Rama. Gimana nih kabarnya ibu-ibu berdua ini? Ya, sehat. Luar biasa. Sehat ya, alhamdulillah. Sehat, alhamdulillah. Nah, kalau kata pepatah nih, tak kenal maka tak sayang, tak kenal maka kenalan dong. Nah, sebelum kita memulai podcast kita pada kali ini, alangkah baiknya nih kalau kita perkenalan dulu sama dua gestar kita kali ini. Boleh Ibu, mungkin yang pertama dari Ibu Stevi untuk memperkenalkan diri. Silahkan Ibu. Oke, makasih Mbak Rahma. Selamat sore semua. Perkenalkan, saya Stevi. Saya kebetulan saat ini menjabat sebagai pemimpin cabang Pegadaian Luwuk, dan syukurnya di masa penugasan saya yang sudah 6 bulan, Luwuk sangat luar biasa. Oke, keren sekali ya Ibu ya, Iya. Luwuk ya. Kalau untuk Ibu Lastri ya, Ibu Lastri dari PNM nih, silahkan untuk perkenalan diri Ibu. Oke, selamat sore Mbak Rahma. Selamat sore. Jadi untuk itu saya perkenalkan. Jadi perkenalkan, nama saya Lastri ya. Jadi saya alhamdulillah selaku kepala unit di Mekar unit Luwuk ya. Untuk di unit Luwuk sendiri itu baru 1 bulan lebih saya di unit Luwuk ya. Alhamdulillah Luwuk ya sangat bagus. Oke. Nah, kemarin nih kita kan udah bahas-bahas banyak nih tentang UMI atau Tautus-utus kalian. Nah, di kali ini kan kita sudah tahu ya kalau pembiayaan UMI itu menggunakan LKBB atau Lembaga Keuangan Bukan Bank. Nah, LKBB itu sendiri kalau di Kabupaten Banggai ini khususnya di Luwuk ada contohnya itu ada Pegadaian dan PNM atau Permodalan Nasional Madani. Nah, mungkin Tautus-utus masih bingung ya, apa sih itu Pegadaian dan apa sih itu PNM. Namun sebelumnya kan kita ini ngobrol-ngobrol singkat, ngobrol-ngobrol santai aja ya Bu ya. Jadi boleh sambil makan, boleh sambil minum. Jadi kita santai aja. Nah, sebelum masuk ke materi nih, mungkin ibu-ibu sekalian bisa menjelaskan apa sih sebenarnya Pegadaian itu apa atau PNM itu apa? Mungkin dari Ibu Lastri dulu boleh?
Oke, sedikit saya perkenalkan tentang lembaga saya, itu PNM Permodalan Nasional Madani. Jadi di sini kita bergerak di bidang pembiayaan atau pemberdayaan masyarakat. Tapi yang jadi tujuan utamanya kita itu untuk masyarakat ibu-ibu yang prasejahtera, terus berperan dalam meningkatkan pengelolaan keuangannya sendiri. Terus selain itu di sini kita juga bergerak di bawah naungan BUMN atau Badan Usaha Milik Negara. Jadi di mana kita mengajak ibu-ibu yang mungkin sebelumnya sudah punya usaha atau misalkan belum punya usaha, mau bergabung di PNM Mekar, itu yang jadi titik fokus utamanya kami. Oke, Gitu. berarti khususnya untuk ibu-ibu ya, Oke, Ibu untuk ya. ibu-ibu. Kalau semisal nih, kalau bapak-bapak pengen mengajukan pinjaman itu, kalau ke PNM Mekar itu berarti belum bisa ya, Bu ya? Oke, belum bisa. Oke. Kalau untuk pegadaian sendiri ini, untuk Bu Steph ini, gimana nih Bu? Pegadaian itu apa sih sebenarnya? Gambaran umumnya tuh kayak gimana? Oke, khusus untuk pegadaian, mungkin yang melekat di masyarakat pada umumnya, nama pegadaian kan gadai. Selama ini pegadaian adalah institusi yang memberikan kredit kepada masyarakat, khususnya yang menengah ke bawah, itu yang membutuhkan dana dengan jaminan dengan bisnis gadai. Tetapi saat ini kami juga ada yang bisnis non gadai lewat mikro. Salah satu produknya adalah ultra mikro, dan juga kami saat ini melayani jasa lainnya. Jadi sebagaimana LKBB, kami sebagai lembaga keuangan bukan bank, kami memiliki fungsi menyalurkan dana dan juga menghimpun dana walaupun bukan dalam bentuk tabungan, deposito atau giro. Oke, terima kasih nih. Jadi kita tahu kan ya, jadi apa sih sebenarnya gambaran umum tentang PNM dan pegadaian itu. Nah, kalau semisal nih utus-utus sekalian mau mengajukan pinjaman, kira-kira kalau di Luwuk ini lokasinya PNM dan pegadaian itu di mana Ibu? Mungkin kalau pegadaian dulu ada di mana Ibu lokasinya? Iya, untuk pegadaian sendiri Mbak Rahma, kami tersebar di 3 kabupaten. Kabupaten Banggai, kami punya yang cabang, yaitu yang di depan Jalan Insinyur Soekarno. Kami punya yang di depan Keraton, yang unit Maahas. Kami punya yang di Kilongan, Bungin, Batui, Moilong, Toili, Pagimana, dan Bunta. Oh, banyak banget ya Bu ya Baru ternyata. kemudian kami juga punya satu unit yang baru yang di Kabupaten Banggai, yaitu unit yang berdomisili atau berlokasi pada BRI unit Makapa. Oh, Iya. berarti di dalam bank ada Iya. juga ya Ibu ya. Kemudian di Kabupaten Banggai Kepulauan kami punya unit namanya unit Salakan. Ada juga di BRI unit Bulagi. Jadi punya outlet dalam BRI-nya. Oke. Yang di Banggai Laut kami punya yang unit Banggai. Oke, berarti kalau di Luwuk ini udah banyak banget juga ya Bu Iya. cabangnya. Kalau PNM sendiri nih Bu, gimana nih? Lokasinya ada di mana kalau kita mau mengajukan pinjaman nih, contohnya ke PNM? Oke, khusus untuk PNM Mekar sendiri, di sini kan kita terbagi beberapa area. Tapi kalau khusus untuk di Luwuk sendiri, Luwuk Banggai sendiri itu kita terbagi menjadi 5 unit. Jadi untuk lokasinya itu ada di Pagimana, terus ada di Moilong, ada di Masama, terus ada di Luwuk, dan ada di Luwuk Selatan. Tapi kalau untuk saya sendiri di sini saya pegang tanggung jawab untuk di unit Luwuk, itu untuk kantornya ada di Jalan Maahas, Perumahan Dokter. Oke, jadi baik PNM maupun pegadaian itu sebenarnya dekat sekali ya dengan kita. Oke, selanjutnya nih, pasti kalau lembaga itu pasti punya produk kan ya. Nah, kira-kira nih produk apa saja yang ada di lembaga ibu-ibu terkait dengan program pembiayaan ultramikro? Mungkin dari Ibu Lastri dulu. Ya, kalau untuk produk kalau untuk produk di PNM Mekar sendiri di UMI itu kita ada yang namanya PNM Mekar ya. Iya. PNM Mekar. Jadi untuk PNM Mekar sendiri ada juga yang namanya Mekar Plus. Tuh. Apa itu Ibu? Oke, Mekar jadi Plus? kalau untuk PNM Mekar sendiri ini dia pinjamannya itu rendah.
Dari 3 juta itu kita hanya batasi sampai di 5 juta. Oh. Tapi kalau untuk produk yang satunya Mekar Plus itu dia ada pinjaman dari 7 juta sampai 10 juta ke atas. Itu untuk pinjamannya. Jadi hanya ada 2 program itu yang termasuk di dalam Pembiayaan Iya, ultramikro pembiayaan ya. UMI. Nah, kalau untuk Pegadaian sendiri Ibu, untuk programnya atau produknya itu ada apa aja? Iya, untuk Pegadaian sendiri Mbak Rahma itu ada 2. Yang satu yang dasarnya gadai, yang satu non gadai. Yang dasarnya gadai itu namanya KCA UMI. Pinjamannya maksimal bisa sampai dengan 10 juta. Sedangkan yang basisnya non gadai yaitu kreasi ultramikro yang berbasis fidusia dengan jaminan BPKB kendaraan bermotor yang punya usaha khususnya itu pinjamannya maksimal 10 juta. Oke. Untuk produk-produknya sendiri mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut nih untuk KCA UMI dan Kreasi UMI. Silahkan Ibu Stevi. Iya, seperti tadi saya sudah jelaskan, yang KCA UMI itu basis gadai, di mana nasabah yang memiliki usaha mikro itu khususnya ibu-ibu rumah tangga yang mungkin punya usaha di rumah online ataupun jual makanan. Kemudian pada saat mereka butuh dana tambahan modal, silakan bawa jaminan perhiasan emasnya dengan catatan mereka punya usaha dan itu digadai. Kemudian syaratnya hanya bawa KTP sama dengan barang jaminan dan juga nanti akan ada petugas survei. Itu yang KCA UMI. KCA UMI. Pinjamannya maksimal juga 10 juta. Sedangkan untuk Kreasi UMI itu sama, syaratnya harus punya usaha, yaitu usaha mikro dan punya kendaraan bermotor yang nantinya BPKB kendaraan ini dijaminkan sebagai agunan tambahan. Nanti juga akan ada petugas survei tentu saja dan berkas kelengkapan untuk syaratnya seperti umum jika mengajukan kredit ke lembaga keuangan lainnya. Ya, tuh. Kalau semisal nih saya nggak punya emas tapi mau ngajuin pinjaman ke KCA, itu nggak bisa ya Bu ya berarti? Kalau misalnya tidak punya emas, bisa tapi KCA biasa. Oh, KCA biasa. KCA di sini Mbak Rama perlu saya infokan, KCA itu kan singkatannya kredit cepat aman, yaitu ada barang digade langsung uang keluar, kreditnya keluar. Jadi KCA bisa juga dengan jaminan elektronik atau gadget, tetapi untuk yang UMI itu harus yang emas dan punya usaha. Oke, berarti nggak bisa ya Ibu ya, semisal kita mau mengambil pinjaman nih, tapi ke KCA UMI, tapi kita nggak punya emas, jadi nggak bisa ya. Oke, untuk selanjutnya untuk Mekar dari PNM ini, kira-kira nih gimana sih Mekar itu, Ibu? Silahkan. Oke, untuk PNM Mekar sendiri, khusus PNM Mekar sendiri, di sini kita kan sistemnya untuk peningkatan pengelolaan keuangan nasabah. Jadi untuk nasabah yang bergabung di PNM Mekar itu hanya kita mintai seperti syarat-syarat, misalkan kartu keluarga, KTP suami istri, seperti itu saja kalau untuk di PNM Mekar sendiri. Oh, berarti syarat-syaratnya juga nggak terlalu susah ya? Iya, dan tanpa jaminan juga. Kalau semisal itu tuh yang tadi sempet saya tuh baca ya Ibu ya, tentang tanggung renteng atau apa itu Bu? Itu gimana itu? Oke, jadi di sini kita ada yang namanya sistem tanggung renteng ya. Mungkin sudah terdengar juga di luar. Jadi untuk tanggung renteng kan di sini di PNM Mekar kita sendiri itu tanpa agunan apapun, agunan fisik itu tidak ada. Yang adanya itu kita sistem tanggung renteng kelompok, tapi tergantung dari kedisiplinan nasabahnya, nasabah sendiri. Jadi kita tidak memaksakan nasabahnya. Kalaupun nasabahnya mau bergabung dengan PNM Mekar, siap mengikuti peraturan di PNM Mekar, ya lanjut. Tapi kalau tidak, kita tidak memaksakan. Karena kedepannya kalau misalkan ada kendala di dalam kelompok, itu tetap tanggung jawab anggota kelompoknya. Oke, jadi semisal kita mau ikut PNM Mekar ini bisa lebih ringan gitu ya, soalnya kita dibantu sama debitur-debitur lain. Oke nih, untuk selanjutnya kalau semisal saya udah menjadi debitur lama nih, terus mau mengajukan pinjaman lagi, apakah syarat-syaratnya itu juga sama seperti syarat yang
Kalau semisal kita mau baru awal kan, baru pertama kali itu apakah sama? Untuk Ibu Stevi dulu deh. Ya, kalau misalnya debitur lama tentu syaratnya tetap sama. Cuman ada catatan khusus untuk yang kreasi UMI. Jika debitur lama, dia kan sudah punya data ataupun berkas yang lama, kecuali surat keterangan usaha tentu saja yang harus diperbaharui sesuai dengan masa pengajuan kredit, dan BPKB yang harus kembali diserahkan. Cuma catatan kembali juga Mbak Rahma, jika debitur lama ini ingin mengajukan pinjaman kembali, tentu saja nilai atau harga pasar kendaraannya akan disesuaikan kembali. Jadi kemungkinan pinjaman sudah tidak bisa lagi macam awal 10 juta, bisa menurun disesuaikan dengan HPS kendaraan yang BPKB-nya dijaminkan. Oke, jadi begitu ya. Iya. Kalau untuk PNM sendiri gimana nih? Ya, kalau untuk khusus dari PNM sendiri, di sini untuk debitur lama sama debitur baru ya, itu persyaratannya itu sama. Jadi kalau untuk debitur lama, sebelumnya kan di sini berkasnya sudah masuk. Pada saat pendataan kembali itu tetap kita mintai kembali lagi untuk berkas-berkasnya. Tapi perbedaannya untuk debitur lama itu kita tidak survei ke rumah lagi. Jadi dia hanya kita validasi di dalam kelompok atau kita verifikasi di dalam kelompok saja. Tapi kalau untuk debitur baru ya, perbedaannya itu setelah petugas pendataan itu ada kepala unit yang langsung turun langsung ke rumahnya untuk survei nasabah-nasabah yang pengajuan di PNM Mekar. Terus untuk perbedaan lainnya, sebelumnya kan di sini kita pakai cara pencairan manual itu kemarin. Tapi untuk sekarang itu kita sudah berubah lagi. Untuk tata cara pencairannya kita itu sudah memakai handphone atau secara online untuk pencairannya sekarang. Jadi kita kesana kemari itu tidak bawa kertas lagi, form manual lagi. Lebih efektif gitulah Iya, ya, bisa efektif. dimanapun ya. Iya. Oke nih, kalau semisal saya atau utus-utus kalian sudah mengambil pinjaman tapi terlambat dalam mengangsur gitu, gimana? Apakah ada sanksi Ibu dari PNM sendiri? Oke, kalau khusus di PNM sendiri, ketika ada nasabah yang belum membayar atau misalkan lambat membayar, itu untuk sanksinya itu tidak ada. Jadi saya kembali lagi seperti peraturannya tadi saya. Jadi kita ada yang namanya sistem tanggung renteng. Jadi kalau semisalkan di dalam kelompok itu ada salah satu nasabah yang tidak membayar, otomatis itu jadi tanggung jawab ke anggota kelompoknya yang lain. Jadi itu tetap mereka yang talangi dulu angsurannya, dengan catatan setelah itu kita yang turun untuk pengembalian. Oke, berarti tetap bisa dipertanggungjawabkan ya Ibu bisa. ya. Kalau untuk Pegadaian sendiri, untuk KCA UMI dan Kreasi UMI, apakah ada sanksinya Ibu kalau kita terlambat membayar gitu? Iya, kalau KCA UMI itu seperti halnya KCA biasa yang masa periodenya 120 hari atau 4 bulan. Jika di 4 bulan itu belum dilakukan pembayaran, maka akan dilakukan lelang, sistem lelang emasnya. Sedangkan untuk Kreasi UMI itu ada dendanya 1 bulan maksimal 4%, jadi dibagi per harinya, tetapi maksimal 4% dari pinjaman. Oke. Setelah itu nih, mungkin utus-utus sekalian bertanya-tanya nih, kira-kira tingkat suku bunganya untuk pembiayaan ultramikro ini antar produk yang tadi ada Mekar, ada KCA UMI atau Kreasi UMI itu berapa ya kira-kira kisaran besarannya lah, dari PNM dulu mungkin. Oke, khusus untuk PNM, untuk tingkat suku bunganya di sini kita kan pakai 2 jangka waktu ya, atau 2 produk pembayaran. Jadi ada yang kan di sini kita sistemnya per minggu. Jadi ada yang 25 minggu, ada juga yang 50 minggu. Jadi yang 25 minggu itu 6 bulan, yang 50 minggu itu 1 tahun. Jadi ketika nasabahnya pinjaman 3 juta atau pinjaman tahap awal, nasabahnya ambil jangka waktu 25 minggu atau 6 bulan, itu pinjaman 3 juta kembali ke perusahaan atau kembali ke kantor itu sebesar 3.375. Tapi ketika nasabahnya ambil jangka waktu 50 minggu, pinjaman 3 juta itu kembali 3.500.000. Jadi untuk kisaran tingkat suku bunganya itu hanya beda tipis saja. Iya sih. Iya. Berarti nggak terlalu gede juga ya Iya. gapnya. Oke, selanjutnya nih, untuk sebenarnya kan
tugas dari LKBB atau PNM dan Pegadaian ini kan ada tugas untuk pendampingan nih. Ada nggak sih pendampingan dari PNM dan Pegadaian sendiri untuk debitur-debiturnya? Mungkin dari Ibu Stevi dulu. Ya, sebelum masuk pada pendampingan, mungkin saya mau menginformasikan juga untuk KCA UMI kami, Iya. sewa modal atau bunga itu 0,5% sampai dengan 1,2%. Jadi maksimalnya 1,2 per 15 hari ya Mbak Rama. Iya. Jadi hitungannya per 15 hari dengan jatuh tempo 120 hari. Dan untuk kreasi UMI itu bunganya 1,25% per bulan dengan periode atau jangka waktu kredit mulai dari 12 bulan dengan maksimal 36 bulan. Oke. Dan untuk pendampingan tentu saja kami memiliki tim khususnya di unit bisnis mikro. Mereka mulai dari awal pengajuan survei sampai dengan pencairan itu di bawah pengawalan dan dalam tanda kutip Iya. dengan tetap maintenance sambil jalannya kredit, dan jika sudah mulai ada yang lupa maka akan ada tim yang datang untuk melakukan mengingatkan begitu. Jadi tetap ada pendampingan dari tim unit bisnis mikro Look. Oke. Kalau untuk PNM sendiri gimana nih? Bentuk pendampingannya tuh kira-kira apa sih? Ya, kalau untuk di PNM sendiri, khusus PNM, untuk pendampingan itu tetap ada. Jadi kan kita di sini tim, jadi untuk tim yang turun langsung ketika nasabahnya pengajuan dari tahap awal sampai tahap siklus lanjutan itu tetap didampingi sama petugas, dan ketika setelah pencairan kita tetap adakan pendampingan seperti pertemuan atau pertemuan kelompok mingguan. Jadi setiap minggu itu nasabah kita adakan perkumpulan. Kenapa sampai kita adakan pertemuan? Supaya kita melihat juga nasabahnya. Setelah kita cairkan nasabahnya ini, apakah modal yang kita salurkan itu dijalankan untuk usahanya itu atau tidak. Terus untuk melihat juga angsurannya, apakah masuk setiap minggunya itu atau tidak. Apakah ada nasabah yang bandel atau tidak. Itu yang perlu kita lakukan pendampingan. Terus untuk pendampingan lainnya, kita di sini ada program yang namanya PKU, pengembangan kapasitas usaha, itu yang kita lakukan dalam 1 tahun itu 3 kali, itu yang kita lakukan. Jadi kayak contohnya itu seperti temu usaha nasabah. Iya. Itu yang kita lakukan. Berarti yang pendampingan setiap minggu itu dilakukan sampai angsurannya selesai ya? Iya, sampai angsurannya selesai. Kapan nasabahnya keluar dari PNM, ya ini Sampai selesai. ya, ya? sampai selesai. Oke, untuk Pegadaian sendiri juga sampai selesai ya Ibu ya? Iya, sampai selesai. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya nih, apabila teutus-utus nih ada kendala atau pertanyaan, itu bisa menghubungi atau semisal ada hotline gitu, atau kita bisa datang langsung nih ke kantornya, gimana nih Ibu? Iya, khusus untuk Pegadaian Look sendiri, silakan untuk datang ke unit kerja yang ada di sekitar selama hari operasional atau jam operasional. Tetapi bisa juga menghubungi kami dengan kontak person di unit kerja masing-masing kami yang biasanya sudah tertulis pada surat bukti kredit yang KCA UMI. Oke. Atau juga pada saat pencairan kreasi UMI sudah ada nomor telepon kontak personnya. Itu bisa dihubungi 24 jam ya Ibu? Silakan, bahkan ke saya pun langsung tidak masalah. Oke. Saya sedia melayani. Keren sekali. Iya. Kalau untuk PNM sendiri gimana Kak? Oke, khusus untuk PNM sendiri, di sini ada kontak yang kita berikan pada saat kita bagi buku angsuran. Itu ada yang namanya Mekar Mendengar. Jadi ketika ada nasabah yang mau mengajukan pengeluhan tentang kendala-kendala di lapang, itu bisa langsung menghubungi kontak yang ada di buku angsuran. Terus bisa melalui juga petugas yang melakukan pendampingan setiap harinya ke nasabah, ya bisa. Tapi bisa juga langsung ke saya itu. Oke, terima kasih. Nah, setelah kita mengulik nih ya banyak tentang PNM dan Pegadaian, kira-kira antusiasme masyarakat Banggai tentang produk-produk dari PNM dan Pegadaian ini gimana nih? Dari Ibu Lastri dulu deh. Oke, khusus untuk di masyarakat Banggai, di sini kita di Luwuk
itu kita ada yang namanya 5 unit seperti tadi yang saya bilang. Jadi untuk antusias masyarakat Bangga ini ya lumayan. Alhamdulillah besar ya. antusiasnya besar sekali karena per hari Senin kemarin itu untuk nasabah yang bergabung di PNM Mekar khusus untuk area Luwuk itu sudah sekitaran 14.583 nasabah. 14.000 ya, Iya, Bu, ya. itu Banyak dalam sekali iya berarti ya. dalam satu area. Terus terbagi lagi menjadi 5 unit. Jadi masing-masing dalam satu unit itu contohnya seperti unit yang saya pegang sekarang, itu nasabahnya itu sudah ada 3.267 nasabah. Berarti besar sekali Iya, ya antusiasme besar sekali. masyarakat Bangga ini. Kalau untuk Pegadaian sendiri Ibu, untuk KCA Umi dan Kreasi Umi, gimana nih antusiasme masyarakat Kabupaten Bangga ini? Iya, untuk KCA Umi dan Kreasi Umi antusiasnya sangat besar. Apalagi ini adalah produk yang mendukung bagi pengusaha atau yang punya usaha mikro. Dan ini banyak dimanfaatkan juga untuk yang pedagang-pedagang di pasar yang punya penghasilan harian. Karena kami memberikan fasilitas jika punya pendapatan harian tidak harus menunggu angsuran terkumpul, bisa dititipkan sebagai angsuran. Karena kami juga menyebarkan agen-agen pegadaian di sekitar lapak-lapak di pasar dan di pemukiman masyarakat. Oke. Iya. Berarti memang sangat antusias ya Iya. masyarakat Bangga ini. Nah, ternyata mudah sekali ya Teutus-utus sekalian kalau kita mau mengajukan pinjaman baik melalui PNM maupun melalui Pegadaian. Nah, selain produk untuk pembiayaan ultramikro, pasti dari PNM maupun Pegadaian ada dong produk-produk lain. Nah, untuk sekedar info aja nih, kalau Teutus-utus sekalian, kira-kira produk apa aja sih yang ada di PNM maupun di Pegadaian? Mungkin dari Ibu Stevi dulu. Iya, sekedar informasi singkat saja bahwa Pegadaian melayani 3 bisnis inti, yaitu yang pertama bisnis basis gadai. Itu ada yang di situ namanya KCA seperti tadi, Iya. itu KCA biasa, kemudian juga ada namanya KCA Flexi, di mana tadi agunannya adalah gadget, perangkat rumah tangga, alat-alat rumah tangga yang layak pakai, yang masih berfungsi, kemudian nota pembeliannya masih tersimpan. Oke. Itu adalah bisnis yang berbasis gadai. Ada juga yang bisnis yang non gadai, itu yang basis fidusia. Kreasi itu adalah jaminan BPKB untuk yang punya usaha, di samping Kreasi Umi tentu saja. Kemudian yang ASN ataupun karyawan yang butuh tambahan, mungkin punya usaha lain, punya kendaraan, silakan menjaminkan BPKB lewat produk Kreasi Multiguna. Ada juga kredit atau produk untuk pembelian kendaraan bermotor dengan sistem syariah, Amanah namanya. Oke. Dan juga ada jasa lainnya. Oke, jadi ternyata banyak sekali ya produk-produk yang ada di Pegadaian Iya. ini. Berarti sesuai dengan kebutuhan Teutus-utus sekalian nih kalau semisal mau mengajukan pinjaman. Iya. Nah, kalau semisal untuk PNM sendiri gimana nih, Bu? Khusus untuk PNM sendiri, di sini selain produk PNM Mekar, kita juga ada yang namanya PNM Ulam. Yang membedakan dua produk ini, ketika peminjaman di PNM Ulam, itu dia ada yang namanya agunan. Jadi ketika nasabah pengajuan di PNM Mekar, itu dia dimintai jaminan berupa sertifikat. Itu yang membedakan antara PNM Mekar sama PNM Ulam. Dan khusus PNM Ulam itu dia bisa per individu. Itu yang membedakan PNM Ulam sama PNM Mekar. Oke. Iya. Oh, berarti kalau PNM Ulam itu kita bisa sendiri ya tanpa Iya, harus bisa. berkelompok gitu. Iya. Oke, wah ternyata menarik sekali ya Teutus-utus sekalian pembicaraan kita tentang Umi kali ini. Mungkin Teutus-utus sekalian yang awalnya belum paham, setelah mendengar penjelasan dari kedua gestar kita kali ini langsung tercerahkan nih. Wah, langsung paham di luar kepala. Nah, banyak sekali informasi yang kita dapatkan dari obrolan kita sore hari ini. Buat Teutus-utus sekalian jangan ragu, jangan sungkan untuk melakukan pinjaman ke PNM maupun ke Pegadaian dengan syarat-syarat yang mudah dan bunga yang relatif kecil ya. Iya. Kita sudah dapat mendapatkan pinjaman untuk mengembangkan usaha kita.
Semoga dengan bincang-bincang kita pada kali ini kita dapat mendapatkan manfaat nih, khususnya bagi kita pelaku usaha ultramikro, yang selalu kita dukung untuk mengembangkan usahanya dan salah satunya melalui program pembiayaan ultramikro. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bu Stefi dan Ibu Lastri karena sudah datang di acara Babasal episode kali ini. Sebuah kehormatan juga bagi kami karena dapat mendatangkan ibu-ibu sekalian di acara podcast Babasal episode ketiga kali ini. Baik, tidak terasa sudah 30 menit ya kita berbincang-bincang bersama. Tiba-tiba udah ada di penghujung acara aja nih. Nah, buat utus-utus kalian jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube KPPN Luwuk. Kalau semisal utus-utus juga mau request siapa sih, mau gestar siapa, atau mau request topik apa, boleh langsung komen di bawah ya. Nah, mungkin sekian dari kami untuk episode kali ini. Mohon maaf bila ada salah kata, dan sampai jumpa di episode Babasal selanjutnya. Terima kasih.